Dan pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Bapak Aryawan atau yang biasa dipanggil dengan Koking. Selamat sore, Koking. Selamat sore Mbak Metro TV, selamat sore. Mulai dari satu karyawan, kini jadi ribuan. Gimana caranya? Prosesnya pasti susah deh itu. Gimana sih, boleh dong dibagikan kepada pemirsa? Oke, saya ini dulunya mulainya dari salesman dulu Mbak. Jadi ketika saya jadi sales itu, saya bawa barang batik ke swalayan, ke pasar, ke toko-toko. Nah, di situ saya dapat pengalaman. Saya tahu nih toko yang rame seperti apa, toko nggak rame seperti apa, barang yang bagus, barang yang nggak laku seperti apa. Dari situ baru saya memberanikan diri membuka cabang pertama kali saya di Salatiga, gitu Mbak. Oke, nah untuk memenuhi demand dari para pembeli nih, Koh King, banyak nggak sih masih yang tertarik untuk membeli batik-batik dari Koh King ini? Iya, pasti Mbak. Karena kita kan Benang Raja ini kan lahirnya itu dari UMKM Indonesia. Pertama kali kita jualan pun kita ambil barang dari UMKM. Jadi kalau demand-nya ini UMKM harganya pasti terjangkau. Di satu sisi kita produksi sendiri, di satu sisi kita juga ambil barang-barang dari UMKM di Indonesia supaya di satu toko ini macam barangnya variasi. Jadi nanti customer ini belinya macam-macam nggak cuma produksi saya sendiri, gitu Mbak. Oke kok, berarti ada yang produksi, tapi ada juga yang ngambil dari UMKM seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia ini setiap provinsi satu-satu batiknya diambil-ambilin atau gimana kok? Kalau masalah UMKM ini sekarang setiap hari, karena saya melakukan personal branding ya Mbak, setiap hari ini UMKM datang sendiri Mbak untuk masuk ke toko saya. Jadi saya nggak perlu nyari, tapi tentunya saya cek dulu kualitasnya. Kalau bagus dan memang layak dijual di Benang Raja, baru saya ambil. Kalau nggak bagus, saya kasih tahu, saya didik supaya hasilnya lebih bagus biar masuk ke Benang Raja. Gitu. Oke, nah yang bikin unik nih Koh King, apakah dari bahan bakunya atau dari motifnya, apa nih yang paling disukai oleh para pembeli? Kalau pembeli pasti harganya ya Mbak ya. Jadi saya berusaha harganya batik ini tetap murah, kita cari keuntungannya nggak terlalu banyak, yang penting muter terus. Tapi di satu sisi saya terus berinovasi dan meningkatkan kualitas supaya customer ini beli barang murah tapi kualitasnya bagus. Itu adalah kekuatannya Benang Raja. Gitu, Mbak. Inovasi dan kualitas menjadi dua kata kunci penting bagi bisnis dari Koking. Nah, kalau kita lihat ini fokusnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja atau gimana? Ya, untuk saat ini masih Jawa Tengah sama Jawa Timur, Mbak. Tapi cita-cita saya ini memang dalam waktu 10 tahun ke depan Benang Raja harus ada 100 cabang. Ya, salah satunya pasti di Jakarta juga, nanti di Jawa Barat juga, Mbak. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih kalau kita lihat banyak sekali PHK terjadi, terutama ini di sektor manufaktur dan melihat tadi dari sisi pakaian, konveksi ini tuh banyak sekali terjadi PHK, apalagi di awal tahun 2025. Tapi Koking masih terus berkembang. Selain kedua kata kunci inovasi dan kualitas, apa sih yang membuat bisnis masih bertahan hingga saat ini? Oke. Karena saya ini kan jualannya batik ya Mbak ya. Jadi batik ini udah salah satu budaya dan fashion di Indonesia yang mau nggak mau warga negara Indonesia pasti punya batik satu. Nah kemudian kalau saya mempelajari kenapa kok tekstil-tekstil banyak PHK di luar sana. Karena mungkin ada barang luar negeri yang masuk atau impor. Kebetulan batik ini nggak boleh Mbak impor. Nggak boleh ada barang masuk dari luar. Nah itu jadi keuntungannya batik Benang Raja bisa bertahan untuk saat ini. Jadi memang semua harus diproduksi di Indonesia untuk masalah batik, gitu. Oke, jadi karena asli Indonesia, jadi bahan baku dari Indonesia juga, pekerja dan juga produsen dari Indonesia juga. Nah, Koking ada yang menarik di Instagram Koking ini kan aktif banget ya. Ada satu konten yang menggratiskan barang ke customer. Ini sebenarnya gimana sih Koking yang melatar belakangi cerita ini? Ya, itu dari pemikiran yang sederhana sekali, Mbak. Karena kan ketika customer datang ke toko, dia belanja, dia udah ngasih kepercayaan aja nih sama Benang Raja. Nah, saya ingin ngasih aja kebahagiaan dengan memberikan kejutan-kejutan kecil, tanda tangan gratis, supaya saya ini menunjukkan rasa menghargai aja sih sama customer. Sesimpel itu sih, Mbak.
Jadi tadi kalau kita garis benang merahnya nggak cuma inovasi kualitas tapi juga ternyata pelayanan terhadap customer ini juga selalu ditingkatkan, begitu ya kok? Ya, pelayanan ya kita nggak bisa zaman sekarang nggak bisa cuma jualan barang ya Mbak ya. Kalau jualan barang sekali dua kali datang, ketiga kali nggak datang. Tapi kalau kita jualan barang terus customer ini datang kita kasih pengalamannya menyenangkan, bahagia, namanya orang bahagia dia pasti datang lagi. Saya jamin itu. Oke, jadi experience bagi customer ini juga dipikirkan para pebisnis, seharusnya seperti itu ya kok? Ya wajib Mbak itu Mbak. Ya. Oke, jadi nggak cuma kualitas barang, tapi kualitas dari para penjual-penjualnya juga ya, Jessica, agar para pembeli ini datang terus ke tempatnya Koking. Nah, Koking, kalau kita bicara mengenai batik, ini kan masih banyak anggapan kalau batik ini kayaknya tua banget kesannya, cuma bisa ke acara-acara formal. Nah, kalau dari Koking sendiri bagaimana sih untuk menginovasi batik-batik ini agar bisa dipakai secara casual, jadi banyak juga anak-anak muda yang mau beli? Kalau untuk sekarang saya malah melihat batik ini nggak cuma dipakai untuk acara-acara formal, acara-acara casual itu semua udah mulai pakai batik, Mbak. Nah, bagaimana caranya kita supaya anak-anak muda suka batik? Ya, otomatis kita berusaha untuk motifnya, untuk bahannya, untuk kualitasnya. Ini kualitasnya anak muda banget, gitu. Nggak bisa kita ngikutin yang zaman yang dulu. Kita harus inovasi lagi ya, Mbak. Kalau dalam bisnis fashion ini inovasi itu udah harga mati, makanya saya perlu tim yang kuat untuk bantu saya produksi barang-barang yang sekiranya anak muda ini happy atau bangga pakai batik. Begitu, Mbak. Inovasi harus terus dilakukan. Nah, Koking sebagai pengusaha tekstil dan juga memberikan inspirasi bagi orang-orang yang di luar sana ingin berbisnis dari tekstil ataupun sektor yang kurang lebih sama dalam tekstil, kira-kira apakah ada pesan yang harus diingat apalagi kalau memulai dari nol? Oke. Saya melihat untuk semua profesi, media sosial ini kan sekarang alat komunikasi terbaik. Kita bisa bikin konten pagi hari, kita bisa share ke calon-calon customer kita yang baru ya. Sore, malam mereka bisa datang menjadi calon-calon customer kita yang baru. Buat yang mulai bisnis atau mau mulai apapun itu, jangan pernah takut menggunakan media sosial. Jangan pernah takut, karena media sosial ini alat komunikasi terbaik saat ini. Gitu Mbak. Oke, zaman sudah berubah, jadi harus juga mengikuti bagaimana inovasi marketing dan juga penjualan juga harus mengikuti zaman, begitu ya Koking. Baik, terima kasih Koking, Pak Aryawan Santoso selaku pengusaha tekstil sudah berbagi insight dan juga berbagi inspirasi kepada para calon-calon pengusaha bisnis lainnya. Selamat kembali beraktivitas, Koking. Sukses selalu ya kok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.